Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan menggunakan metode inverse varian. Selanjutnya, ada alur laporan. Yang pertama yaitu adanya pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan laporan, manfaat laporan, materi dan data. Materi dan data di sini kita ada menggunakan metode inverse varian dan datanya yaitu terapi blocker dan gagal jantung. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang. Latar belakang di sini yaitu meta-analisis merupakan hasil studi dengan cara menganalisis datanya yang berasal dari studi primer. Dan hasil dari analisis primer tersebut dipakai sebagai dasar untuk menerima dan juga mendukung hipotesis, ataupun hipotesis itu menolak atau menggugurkannya. Dan pada latar belakang ini menggunakan pendekatan untuk menghitung efek size dan dengan menggunakan metode inverse varian dan untuk model efek tetap atau serta dengan model efek random. Biasa disebut dengan random effect model. Dan menurut Braunwald, gagal jantung adalah sesuatu keadaan patologis adanya kelainan fungsi jantung sebagai akibat gagal penumpaan darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan dan kemampuannya hanya ada disertai peninggian tekanan pengisian partikel kiri. Dan juga gagal jantung ini memiliki masalah kesehatan masyarakat yang utama pada beberapa negara industri dan juga negara-negara berkembang sepertinya di Indonesia. Dan prevalensi gagal jantung meningkat seiring dengan meningkatnya populasi usia lanjut. Dan juga prevalensi gagal jantung merupakan banyaknya orang yang menderita penyakit jantung pada suatu waktu tertentu. Dan juga ada berbagai golongan obat yang digunakan untuk pengobatan gagal jantung tersebut. Salah satunya yaitu dengan terapi blocker. Dan jantung dan pembuluh darah memiliki reseptor beta yang berespon terhadap hormon. Dan penghambat reseptor ini yaitu bertujuan untuk mengurangi beban jantung dan juga pelebaran pembuluh darah. Dan meskipun demikian, blocker ini umumnya mempunyai efek penghambat kerja kompensasi sistem saraf simptomatik. Tapi saat ini semakin banyak terbukti bahwa obat terapi ini sangat bermanfaat untuk pasien gagal jantung. Selanjutnya ada materi dan data. Di sini adanya meta-analisis with binary outcome. Sebenarnya metode inverse varian masuk ke dalam meta-analisis with binary outcome. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa isi itu odds ratio. Odds rasio di sini yaitu perbandingan peluang terjadinya sukses dengan peluang terjadinya gagal. Dan juga odds rasio sering digunakan pada uji klinis dan penelitian class control untuk membandingkan risiko perkembangan penyakit. Dan juga ada risk ratio. Risk ratio di sini yaitu sering disebut dengan relative risk atau merupakan suatu peluang kejadian yang terjadi pada kelompok eksperimen terhadap kelompok kontrol. Nilai risk ratio akan berkisar antara 0 sampai dengan tak hingga. Dan selanjutnya ada risk difference. Risk difference ini diartikan sebagai perbedaan antara dua resiko risk dan juga selalu didefinisikan memiliki jangkauan yang terbatas, yaitu dari -1 sampai dengan 1. Dan selanjutnya ada metode inverse varian. Metode inverse varian itu sendiri yaitu metode untuk memperoleh estimasi efek size yang merupakan efek size gabungan di mana masing-masing efek size penelitian itu berbobot dengan satu per variansinya. Selanjutnya ada data. Data yang digunakan adalah data tentang daftar penelitian yang berkaitan dengan pengujian terapi blocker dan gagal jantung analisis variabel moderator ramah follow up, yaitu kurang dari 12 bulan dan
lebih dari sama dengan 12 bulan. Berikut adalah data untuk pada laporan ini. Dan juga ada keterangannya, ada peneliti adalah sebagai peneliti, nama peneliti, tahunnya sebagai tahun penerbit yang diterbitkan, AJ ini frekuensi event dalam grup eksperimen, BJ ini frekuensi no event dalam grup eksperimen, CJ merupakan event dalam grup kontrol, DJ no event dalam grup kontrol, N1J banyaknya partisipan pada grup eksperimen, N2J ini pada grup kontrol. Dan pada laporan ini saya menggunakan hasil meta dengan menggunakan peneliti pada data eventnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di sini ada yang pertama odds ratio. Saya menjalankan hasil dari ini menggunakan RStudio. Dan didapatkan untuk metode inverse variannya terlebih dahulu untuk odds ratio. Maka dilihat dari odds ratio tersebut, nilai odds terbesarnya yaitu pada penelitian keempat yang sebesarnya 0,7778 yang artinya bahwa kemungkinan terjadinya terapi blocker dan gagal jantung pada kelompok eksperimen yaitu sekitar 0,78 lebih besar pada peluangnya terapi blocker jantung pada kelompok kontrol. Dan juga pada rasio yang terkecil yaitu pada penelitian ke-12 yang merupakan penelitian dari BES dan hasil odds-nya yaitu 0,0039. Artinya bahwa kemungkinan terjadinya terapi blocker dan gagal jantung pada kelompok eksperimen sekitar 0,0039 lebih rendah daripada peluang terjadinya terapi blocker pada gagal jantung kelompok kontrol. Di sini kita bisa melihat nilai odds rasio gabungan, di mana nilai odds rasio gabungan untuk fixed FX modelnya yaitu 0,0200 dan nilai odds ratio untuk random effect-nya yaitu 0,022227. Dan dari semua penelitiannya kita dapat melihat bahwa untuk nilai odds ratio memiliki nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, yaitu sehingga pada model fixed effect model dan random effect model ini berpengaruh terhadap model. Dan juga di sini kita bisa melihat bahwa identifikasi efek heterogenitas. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai Q-nya yaitu sebesar 26,03 dengan DF 11. Dan juga nilai p-value-nya yaitu 0,0067 dengan integritasnya yaitu 57,7%, yang artinya termasuk ke dalam kategori heterogenitas tinggi, yang dimana yang berada dari 50% sampai dengan 75%. Dan dengan demikian menggunakan metode inverse varian ini mengidentifikasi masih memenuhi asumsi heterogenitas, dan oleh karena itu dilakukan analisis moderatornya. Dan selanjutnya untuk risk ratio, di sini kita dapat melihat bahwa nilai yang terbesarnya yaitu pada penelitian low pressure yaitu 0,9286, yang berarti bahwa terjadinya terapi blocker dan gagal jantung pada kelompok eksperimen yaitu sekitar 0,9 lebih besar daripada peluang terapi blocker dan gagal jantung pada kelompok kontrol. Dan juga pada penelitian Fisher et al. Ini merupakan yang paling terendah, yang artinya bahwa kemungkinan terjadinya terapi blocker ini sekitar 0,3 lebih rendah daripada peluang terjadinya terapi blocker dan gagal jantung pada kelompok kontrol.
Dan sini kita bisa melihat nilai risk gabungannya, di mana risk ratio untuk fixed effect modelnya 0,8619 dan untuk random effect-nya 0,7785. Dengan selang kepercayaan yang ini dan memiliki p-value-nya lebih kecil daripada 0,01. Yang artinya bahwa dapat disimpulkan sehingga kedua model tersebut dapat mempengaruhi model. Dan juga kita dapat melihat identifikasi efek heterogenitas, di mana nilai Q ini yang diperoleh adalah 91,73 dan juga nilai DF-nya 11, p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat heterogenitas efek size dalam model. Dan juga terdapat nilai integritas yaitu berkisar antara 88%, yang artinya kejadian dari kedua efek tersebut memiliki hasil variabel moderitas. Selanjutnya ada risk difference. Dari hasil yang didapatkan memiliki nilai terkecil yaitu 0,88, yang artinya bahwa selisih peluang terapi broker dan gagal jantung pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yaitu sebesar min 0,88. Dan juga untuk risk terbesarnya yaitu min 0,0846, yang artinya selisih peluang terjadinya terapi broker dan gagal jantung pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol tersebut yaitu sebesar min 0,0846. Dan untuk nilai risk different gabungannya, di sini ada fixed effect model dan random effect model, di mana nilai risk different-nya sebesar min 0,1546 untuk fixed effect model dan nilai risk different untuk random effect model yaitu min 0,2414. Dan didapatkan adalah nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya bahwa pada penelitian ini untuk model fixed effect model dan random effect model berpengaruh terhadap model. Dan identifikasi efek heterogenitas ini kita dapat melihat nilai Q-nya sebesar 112,42 dengan DF 14 dengan p-value-nya yaitu lebih kecil daripada alfa dan juga heterogenitasnya yaitu 90,2 yang dimana heterogenitas ini merupakan heterogenitas tinggi di mana dari 75% sampai dengan 100%. Dengan menggunakan metode inverse varian yang mengidentifikasi heterogenitasnya sangat tinggi dan efek sas kejadian tidak memenuhi asumsi heterogenitas sehingga diperlukan analisis variabel moderator. Selanjutnya kita melihat respon dari masing-masing odds ratio, risk ratio, dan risk difference. Di sini kita dapat melihat respon dari odds ratio, di mana terdapat 12 penelitian yang digunakan. Adapun total untuk kelompok eksperimennya yaitu sebesar 1443 dan untuk kelompok kontrol dengan total pasiennya yaitu 8519. Dan kotak abu-abu ini menunjukkan bobot peneliti, di mana bobot peneliti terbesar yaitu pada penelitian merit HF, yang merupakan 20,5%. Dan hasil meta-analisis dapat dilihat pada kotak lubis yang ini atau kotak seperti layang-layang ini ya. Ini meta-analisisnya dapat kita lihat di sini yaitu dengan sebesar 0,02 yang berarti bahwa kemungkinan terjadinya terapi broker dan gagal jantung pada kelompok eksperimen sekitar 0,02 kali lebih besar daripada peluang terjadinya pengobatan hipertensi pada kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu untuk risk ratio.
Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 12 penelitian pada Forest ini. Di sini nilai pada kelompok eksperimennya sebanyak 1.443 dan juga pada kelompok kontrolnya yaitu 8.519. Dan juga kotak abu-abu ini merupakan bobot peneliti, di mana bobot peneliti terbesar yaitu pada penelitian BEST, di mana persennya yaitu 57,3. Dan hasil meta-analisisnya kita bisa melihat di sini yaitu sebesar 0,86 dengan selang kepercayaan 0,84 sampai dengan 0,88. Yang artinya bahwa kemungkinan terjadinya terapi blocker gagal jantung pada kelompok eksperimen sekitar 0,86 kali lebih besar daripada pengobatan yang dilakukan kelompok kontrol. Selanjutnya untuk risk difference-nya. Di sini juga terdapat 12 penelitian di mana jumlah pasien pada penelitian eksperimennya yaitu 1.443 dan pada kelompok kontrolnya yaitu 8.519. Dengan kotak abu-abu ini merupakan bobot penelitian, di mana bobot peneliti yang paling besar yaitu pada penelitian BEST juga, yang sama seperti dengan risk ratio, di mana nilai metanya kita dapat melihat pada bagian yang berbentuk seperti lubis, di mana hasil metanya yaitu min 0,15 dengan selang kepercayaan min 0,17 sampai dengan min 0,14. Yang artinya bahwa meta-analisis tersebut selisih peluang sembuh terapi blocker dan gagal jantung pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol sebesar 0 dengan confidence intervalnya itu min 0,17 sampai dengan min 0,14. Sekian dari hasil penjelasan materi dari menggunakan metode inverse varian. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.